Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya. Sungguh kita bersyukur hari ini. Amin. Ya, kita bersyukur. Kita berterima kasih buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita boleh jalani, kita boleh lalui di sepanjang tahun 2021. Dan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita. Semua itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan, penyertaannya lah yang memberikan kita senantiasa kekuatan. Ya, bisa kita melewati di tengah-tengah rintangan, masalah, persoalan, sakit, penyakit. Ya, banyak problema dalam hidup kita yang kita jalani, kita hadapi di setiap hidup kita, tetapi kita mampu melewatinya. Dan hingga sampai saat pagi menjelang siang ini, di hari yang baru di tahun 2022 ini semua oleh karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Haleluya. Dan oleh sebab itu mari saudaraku yang terkasih, kita buka hati pikiran kita. Kita buka Alkitab kita untuk kita dengar firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Haleluya. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Ayat ini akan kita baca secara bersama-sama ya. Dengan hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Katakan amin. Haleluya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Di hari yang pertama di tahun yang baru ini, saudaraku, saya akan menyampaikan pesan firman Allah dengan tema semangat hidup. Katakan dulu semangat hidup. Haleluya. Ya, walaupun kita menderita, walaupun kita di dalam masalah, sakit, penyakit, tetapi yang terpenting semangat hidup. Haleluya. Apakah saudara masih punya semangat hidup? Amin. Haleluya. Jangan saudara memang masih hidup, tapi semangatnya sudah tidak ada lagi. Saudara hidup, tetapi semangat saudara sudah mati. Ya, jangan saudaraku. Semangat di dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, artinya ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah bahwa semangat itu ternyata adalah roh kehidupan, ya. Roh kehidupan. Semangat itu adalah perasaan hati, ya. Semangat itu adalah gairah, ya. Semangat itu adalah sebuah kemauan, ya. Semangat itu adalah kegembiraan, ya. Haleluya. Kalau rentetan yang sudah saya sampaikan, ya, ada beberapa tuh tentang semangat ini. Berarti semangat itu sangat penting. Ya. Semangat itu sangat penting di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Ya, sangat penting saudaraku. Kenapa sangat penting? Karena tidak sedikit orang gagal dalam hidup, ya, dalam menjalani segala apapun yang dia rindukan. Apapun dia ingin capai, apapun yang menjadi pengharapannya, cita-citanya, ya, semua akan gagal, ya. Gagal dalam pendidikan, ya. Bukan karena dia bodoh, ya. Gagal dalam segala usaha, bukan karena dia enggak berusaha semampu mungkin, berjerih lelah, ya, banting tulang. Gagal dia dalam berpendidikan, bukan karena dia tidak punya uang, bukan karena dia miskin, ya.
Tetapi karena tidak memiliki semangat, ya, tidak memiliki gairah hidup, ya, tidak memiliki perasaan hati, tidak memiliki sebuah kemauan yang besar, tidak memiliki sebuah kegembiraan, ya. Sedikit saja masalah datang, sedikit saja ya persoalan datang, langsung mengeluh, langsung mengasihani diri sendiri, merasa tidak lagi sanggup, merasa tidak lagi berdaya dalam hidupnya. Dia mengeluh, dia mengasihani diri sendiri, dia putus asa. Akhirnya apa? Dia kehilangan semangat di dalam hidupnya. Dia terakhir dia hilang gairah dalam hidupnya, ya. Nggak ada lagi gairah hidupnya, nggak ada lagi tujuan hidupnya. Satu hal yang iblis sedang bunuh hari-hari ini adalah semangat kita, ya, semangat orang-orang yang percaya, ya. Itu yang coba-coba iblis lakukan, ya. Dia memperdaya manusia, ya, menghilangkan semangat manusia, orang-orang percaya dalam hidupnya. Kalau sudah tidak semangat lagi, melakukan satu apapun tidak akan pernah lagi dia bisa. Benar? Ya. Untuk melangkah saja, untuk berjalan saja dia akan susah, dia akan sulit. Ya. Gak ada lagi gairah hidup, gak ada lagi semangat dalam hidupnya. Ya. Ada banyak suami, istri, ya, tidak lagi semangat menjalani kehidupan rumah tangganya, ya, banyak, ya. Tidak lagi semangat melihat pasangannya, ya, banyak, ya. Ada di sini yang sudah bosan lihat pasangannya, melihat suaminya, melihat istrinya. Ada yang bosan, ya. Tapi mungkin bukan di tempat ini, tetapi di tempat-tempat yang lain, ya. Sudah banyak saudaraku yang terkasih, ya. Banyak bapak-bapak, ya. Banyak bapak-bapak sebagai pekerja, pencari nafkah. Dia tidak lagi semangat untuk bekerja mencari nafkah, ya. Banyak anak-anak muda yang tidak lagi semangat untuk menggapai cita-citanya. Dia bermalas-malasan, dia tidak semangat lagi untuk belajar. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang tidak lagi semangat, bergairah untuk melayani Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena iblis mencoba. Iblis berupaya terus untuk membunuh semangat orang-orang percaya. Itulah siasat iblis. Iblis tahu, ya, semangat itu awal dari iman, ya, awal dari iman. Kalau anak-anak Tuhan semangat, pasti imannya juga akan terdorong untuk bisa bertindak. Saudara hadir hari ini tentu oleh karena saudara semangat untuk berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara tidak semangat, saudara ada di tempat tidur saat ini. Saudara sedang rebahan. Kalau saudara tidak semangat saat ini. Amsal 12 ayat 14 ini berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Katakan amin. Ya. Berbagai-bagai macam penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita sedang derita. Tetapi semangat kita itulah yang membuat kita dapat menanggung. Haleluya. Jadi betapa perlunya semangat, betapa perlunya gairah hidup, betapa perlunya ada roh kehidupan. Bukan hanya tubuh kita yang hidup, tetapi roh kita mati. Tetapi ketika tubuh kita hidup, maka roh kita itu juga akan hidup. Penderitaan, masalah, tantangan
itu hanya dapat dipikul jika kita punya semangat. Katakan amin. Ya. Ketika kita punya semangat, ya. Kenapa ada orang bunuh diri? Ya, dia akhirnya mengakhiri kehidupannya hanya karena masalah sedikit. Ya. Padahal itu bisa ada jalan keluarnya. Ya. Kenapa dia bisa bunuh diri? Karena sudah kehilangan semangat hidup. Ya. Nggak ada lagi semangat dia untuk hidup. Aku nggak mau hidup. Nggak ada lagi gairahku untuk hidup. Tidak ada lagi daya juang dalam dirinya supaya dia bisa melalui segala masalah persoalan dalam hidupnya. Nggak ada lagi daya juang. Sudah hilang, sudah punah. Artinya apa? Nggak ada lagi semangat di dalam dirinya. Ada seorang tokoh ya di dalam Alkitab yang usianya sudah tua. Ya, namun semangat hidupnya tidak pernah pudar. Ya. Dia adalah Kaleb. Ya. Saudara tahu siapa Kaleb? Orang yang dipilih Tuhan. Selain daripada siapa? Yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua. Ya. Tetapi bagaimana perjuangan daripada Kaleb ini? Bagaimana semangat daripada Kaleb ini? Ya. Walaupun usianya sudah tua, tapi semangatnya itu tidak pernah pudar. Dalam Yosua, coba kita buka. Dan ini nanti sekaligus ya sebagai hal yang pertama yang akan saya sampaikan. Ya. Dalam Yosua pasal yang ke-14, saudara bisa perhatikan Alkitab saudara. Saya akan baca ayat firman Tuhan. Ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Haleluya. Ya. Jadi sangat jelas, saudaraku yang terkasih, seorang Kaleb ini, ya, walaupun dia tua, umurnya sudah tua, tetapi semangat hidupnya itu tidak pudar. Ya. Kaleb dia berkata di ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika disuruh oleh Musa. Ya. Dia disuruh oleh Musa ketika dia berumur 40 tahun.
Ayat 10, sudah 45 tahun lamanya sejak Musa menyuruh, sekarang usianya 85, ya. Lalu di ayat yang ke-11, ya. Tapi dikatakan, aku masih kuat, ya. Aku masih kuat seperti saat usiaku 40 tahun. Haleluya, ya. Seperti kekuatanku waktu itu, demikianlah kekuatanku saat sekarang ini. Artinya apa? Itu bicara tentang semangat. Haleluya. Sama semangatnya ketika dia 40 tahun. Sama semangatnya ketika dia sudah berumur 85 tahun. Ini bicara tentang semangat yang sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Walaupun usianya tidak sama lagi, sudah berubah, sudah bertambah. Walaupun fisiknya, kekuatannya juga sudah berubah. Tubuhnya sudah berubah, tidak lagi sama seperti dulu. Bahkan usianya berubah dari 40 tahun dan sekarang dikatakan sudah 85, itu adalah perubahan yang sudah berubah. Tapi ada yang masih tetap sama, yang tidak berubah, yaitu kekuatannya, semangatnya, daya juangnya, gairah hidupnya yang tidak berubah. Bayangkan 85 tahun, saudaraku yang terkasih, yang harusnya sudah ada di kursi roda, yang harusnya sudah lagi tidak berdaya, yang harusnya dia sudah tergeletak sakit. Tapi dia katakan, aku sama kuatnya seperti 40 tahun. Betapa semangatnya Kaleb. Haleluya. Usia bisa berubah. Keadaan tubuh kita ini bisa berubah. Tapi jangan pernah semangat kita luntur dan berubah. Haleluya. Haleluya. Keberhasilan Kaleb merebut tanah perjanjian bukan karena terletak di dalam kekuatan fisiknya. Mungkin dia kuat, mungkin dia kekar, tapi bukan itu kunci ketika dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi semangatnya itulah, semangat juangnya yang begitu tinggi itulah yang membuat dia bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Haleluya. Ya, kemarin saya katakan, ya tahun ini kita berturut-turut beribadah. Capek? Capek. Lelah? Tentu. Bosan? Mungkin. Ya. Tapi kenapa kita bisa tetap ada di dalam ibadah kita? Tentu karena semangat. Ada gairah hidup. Haleluya. Ada roh. Roh yang menghidupkan kita. Sehingga kita mampu melangkah. Mungkin masalah, persoalan sedang engkau hadapi dalam hidupmu. Mungkin banyak sekali rintangan. Mungkin sakit, penyakit yang menghalangi saudara untuk bergerak. Tapi karena ada semangat, saudara ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Semangat itulah yang menjadi kunci dari keberhasilan kita. Makanya miliki semangat hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kita akan melihat apa kunci supaya kita tetap memiliki semangat hidup. Haleluya. Di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 7 dan ayat 8. Kunci supaya kita tetap memiliki semangat hidup. Yosua pasal yang ke-14 ayat 7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan.
Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lalu di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya. Dari kedua ayat ini, ya, kita dapat simpulkan, ya, apa kunci supaya kita tetap memiliki semangat hidup, ya, gairah hidup, ya. Yang pertama adalah tetap arahkan pandanganmu kepada janji-janji Tuhan. Itu kuncinya, ya. Supaya kita tetap memiliki semangat. Ternyata kita orang-orang percaya telah menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Bagaimana agar kita bisa tetap semangat? Meskipun tubuh kita ini mungkin lemah, mungkin tubuh kita ini tidak lagi berdaya, tidak sama. Bagaimana kita semangat? Ya, walaupun kita mungkin dalam keadaan yang sukar, penyakit kita semakin berat, yang tidak kunjung sembuh, ekonomi kita sulit, penderitaan kita begitu banyak, silih berganti, musuh kita berat di hadapan kita. Jawabannya, arahkan pandanganmu kepada janji-janji Tuhan. Haleluya. Saudara percaya ada janji Tuhan dalam hidupmu? Ya, bagi setiap kita orang percaya, begitu banyak janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya tinggal tunggu waktunya yang tepat. Haleluya. Ya. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia katakan, itu akan terjadi. Demikian janji-janji Tuhan yang sudah Dia nyatakan, ikrarkan kepada orang-orang yang percaya. Dan itu akan kita raih dan akan kita nikmati dalam hidup kita. Jadi pandang janji-janji Tuhan, supaya engkau tetap memiliki semangat dalam hidupmu. Haleluya. Ya. Jadi jangan kepada keadaanmu, jangan kepada sakit penyakitmu, ya. Jangan kepada sekelilingmu, kepada orang-orang yang sering sekali melemahkanmu, tapi lihatlah, pandanglah kepada janji-janji Tuhan. Begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara bisa hitung-hitung di dalam firman ini berapa banyak janji Tuhan? Kemarin saya sudah katakan, kalau kalkulator pun tidak cukup. Ya. Banyak janji-janji Tuhan di dalam setiap orang-orang yang percaya. Haleluya. Ya. Jadi Kaleb jelas berkata, tadi sudah kita dengarkan, ya, keterangan dari bagaimana kehidupan dari Kaleb, perjuangan dari Kaleb, usaha dari Kaleb, semangat dari Kaleb ini. Dia berkata, saudara-saudaranya yang pergi bersama-sama dengan dia, semuanya itu mereka membuat tawar hati bangsa itu. Tawar hati, ya. Tapi aku tetap mengikut Tuhan. Aku tetap memandang kepada janji-janji Tuhan. Itu yang membuat dia semangat. Haleluya. Ya.
Kaleb tidak mau mundur, saudaraku yang terkasih, ya. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Kaleb bahwa tanah itu akan menjadi milik pusakanya. Haleluya. Haleluya. Di dalam Yosua dikatakan kembali, dalam Yosua pasal yang ke-14 dikatakan dalam ayat yang ke-9 bagian A dikatakan, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Inilah janji Tuhan kepada Kaleb yang dia tetap ingat. Dia percaya ketika Tuhan sudah berjanji, maka itu akan dinyatakan baginya. Itu yang mendorong roh Kaleb. Akhirnya dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia bergairah. Gak usah kita pikirkan bagaimana perjalanannya sampai kepada tanah perjanjian. Tapi yang pasti banyak masalah yang dia hadapi. Banyak rintangan dia hadapi dalam perjalanannya untuk sampai kepada tanah perjanjian itu. Mungkin kalau dia pandang masalah, persoalan, ya, sakit penyakit, ya, dia akan terhalang untuk sampai kepada tanah perjanjian. Tapi karena dia mengingat janji Tuhan, dia tetap bersemangat. Haleluya. Haleluya. Karena dia percaya akan hal itu, saudaraku yang terkasih. Dia percaya akan janji-janji Tuhan. Banyak sekali orang-orang percaya tidak dia percaya. Dia orang percaya tapi tidak percaya kepada janji Tuhan. Dia khawatirkan janji-janji Tuhan. Mazmur 12 ayat yang ke-7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, yang telah teruji. Kalau murni, kalau sudah teruji, wow, itu luar biasa. Kalau janji manusia belum teruji, banyak janji, tapi Tuhan ketika dia walaupun banyak janji-janjinya kepada kita, tapi itu akan dinyatakan dalam setiap orang percaya. Haleluya, ya. Itu yang membuat Kaleb ini tidak mau mundur selangkah pun. Meskipun dikatakan di sekelilingnya, di sekitarnya banyak rekan-rekannya memilih untuk mundur, tapi Kaleb tidak. Kaleb mempercayai janji Allah. Haleluya, ya. 45 tahun kemudian janji itu digenapi kepada Kaleb. Setelah dia 85 tahun, janji itu digenapi kepada Kaleb. Ya. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini janji Tuhan. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Haleluya, ya. Haleluya. 45 tahun. Tentu memang ada proses-proses untuk sampai kepada janji Tuhan. 45 tahun dia nantikan. 45 tahun dia berjuang. 45 tahun dia memiliki semangat, mempertahankan semangat untuk hidup, untuk menikmati janji-janji Tuhan. Ada proses demi proses yang dia jalani. Banyak hal yang dia harus jalani, yang harus dia tuntaskan, selesaikan dalam hidupnya, dalam perjalanannya.
Banyak sekali musuh-musuh yang harus kalahkan. Ada prosesnya, saudaraku, ada masanya. Haleluya. Tetapi percayalah, saudaraku, janji Tuhan itu dikatakan murni dan teruji. Murni dan teruji. Ya. Mari saudara-saudaraku yang kukasihi, yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tahun 2020 ini, biarlah kita tetap memandang kepada janji-janji Tuhan. Jangan engkau cepat putus asa. Jangan engkau cepat putus harap. Ya. Mungkin dalam hatimu, dalam benak pikiranmu, ya, di bulan 1 aku akan terima ini, aku akan terima itu. Ya. Tapi bukan waktunya Tuhan. Tapi engkau bisa berjalan, engkau bersemangat. Mungkin engkau dapat, engkau raih di bulan 2, bahkan mungkin di akhir tahun 2020 ini. Tapi kita diajar untuk memiliki semangat. Karena kita tahu janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh sebab itu mari bangkitkan semangatmu. Bangkitkan gairah hidupmu. Ya. Sebab orang yang bersemangat akan dapat menanggung segala penderitaannya. Haleluya. Yang kedua, apa kunci supaya kita tetap memiliki semangat hidup? Kembali dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bilangan pasal yang ke-14. Haleluya. Ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya. Ini kunci yang kedua supaya kita tetap memiliki semangat yang hidup. Ya, yang pertama tadi, tetap arahkan pandanganmu kepada janji-janji Tuhan, dan yang kedua adalah tetap mengikut Tuhan atau melekat kepada Tuhan. Ya. Setia, tetap mengikut Tuhan. Bahkan melekat kepada Tuhan. Ini kunci yang kedua. Kunci semangat dari Kaleb, ya. Ia tetap mengikut Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Ya, nggak tanggung-tanggung. Ya, banyak sekali orang-orang Kristen, ya. Dia mengikut Tuhan setengah, nggak sepenuh hati. Lihat situasi, lihat keadaan. Ada sebagian orang mungkin dalam masalah persoalan dia dekat kepada Tuhan. Ada juga mungkin sebagian orang ketika dia diberkati, dia dekat kepada Tuhan. Artinya apa? Melihat situasi, melihat keadaan. Tidak dengan sepenuh hatinya. Tapi Kaleb berbeda. Dia mengikut Tuhan Allahnya dengan sepenuh hatinya. Haleluya. Bahkan Alkitab mencatat, lain jiwanya dari orang lain. Ya.
Jiwa Kaleb berbeda dengan yang lainnya. Ya. Tidak seperti orang yang ada di sekitarnya. Ya. Tidak seperti saudara-saudaranya. Kenapa? Karena orang lain, mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Kaleb, dia memilih untuk tetap melekat dengan Tuhan. Makanya dikatakan Kaleb ini berbeda. Kaleb ini lain jiwanya dengan orang lain. Kenapa? Karena semangatnya yang begitu tinggi. Terkadang kita, ya, di tengah keluarga kita sering kita berkata kepada anak kita, memang yang satu itu lain, itu berbeda itu. Enggak seperti yang itu. Enggak seperti abangnya, enggak seperti adiknya, enggak seperti kakaknya, enggak seperti adiknya. Kaleb ini lain jiwanya. Bukan kelainan jiwa ya. Kalau orang memilih untuk mundur, tapi dia tetap maju, dia tetap bersemangat, dia memiliki semangat yang tinggi dalam hidupnya. Apa sumber semangat kita? Apa sumber semangat dalam hidupmu? Apakah orang-orang yang di sekitarmu? Apakah manusia menjadi sumber semangatmu? Kalau itu yang menjadi sumber semangat kita, kita bisa menjadi lemah. Karena manusia itu banyak mengecewakan. Apa yang menjadi sumber semangat saudara? Uangkah menjadi sumber semangat kita? Kekayaan kita kah yang menjadi sumber semangat kita? Kalau itu yang menjadi sumber semangat kita, kita bisa jatuh. Kalau itu yang kita andalkan, kita bisa jatuh. Kenapa? Karena uang bisa berkurang. Uang bisa hilang. Sumber semangat kita harus satu-satunya Tuhan kita. Haleluya. Itu yang harus menjadi sumber semangat kita, saudaraku, yang tidak pernah berubah. Ya. Mari ikut dia terus bagaimanapun keadaanmu, situasi dalam hidupmu. Engkau tetap mengikut dia, engkau tetap setia kepada dia, engkau tetap melekat. Apapun keadaan dalam hidupmu, mari melekat terus kepada dia. Jangan engkau pernah lepaskan dia. Katakan amin. Ya, pegang terus dia. Maka dia yang akan menguatkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, kita bisa melewati, kita bisa menanggung. Berapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan juga, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka dia yang ambil alih. Dia yang akan pikul beban hidup kita. Haleluya. Ya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Ya. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah. Usia kita semakin bertambah, tentu kita akan semakin lelah, tidak berdaya. Tapi dia memberi kekuatan kepada kita. Makanya melekat, dekat, setia, terus memilih untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ya.
Keran semangat kita adalah Tuhan. Amin. Ya, tahu keran? Ya. Jadi keran semangat kita sesungguhnya adalah Tuhan. Kita seperti wadah, seperti sebuah botol, ya. Ketika keran itu, ya, kita sedang ada di bawah, ya. Kita sedang ada di atas keran. Ketika Tuhan sudah membuka keran itu, maka botol itu terus akan terisi penuh. Haleluya. Ketika kita orang-orang percaya, ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita andalkan Tuhan di atas hidup kita, apapun itu, Tuhanlah sumber segalanya. Dia buka keran dan berkat-berkat itu akan terus tercurah. Berkat-berkat itu akan terus mengalir, akan terus terisi penuh. Jadi Tuhan keran semangat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, pasti hidup kita akan kosong. Tidak akan pernah terisi. Kita tidak akan pernah menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena kita jauh dari Tuhan. Hidup kita ini akan hampa. Kehidupan kita ini akan kehilangan gairah hidup. Kehilangan semangat. Karena kita meninggalkan Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan. Tidak melekat kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di tahun 2020 ini, yang kita akan jalani, ya, bisa jadi akan semakin berat, ya, karena firman Tuhan mencatat hari-hari akan semakin berat, akan semakin jahat, ya. Tetapi kita akan dapat menghadapi segala sesuatunya. Kita akan dapat menjalaninya jika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah bersama kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Mari pegang terus janji Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Selamat tahun baru, tahun 2022. Biarlah tahun ini menjadi tahun berkat, kesukaan, tahun kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.